Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat sahabatku semua. Amin ya rabbal alamin. Pelatih Filipina Tom Saintfiet yang berasal dari Swedia merasa yakin untuk bisa mengalahkan timnas kita Indonesia. Walaupun timnas Filipina telah dinyatakan gagal lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia setelah dikalahkan timnas Vietnam dengan skor 3-2. Dan media Vietnam pun salah satunya media Soha meremehkan timnas Indonesia kalau mereka timnas Vietnam lah yang akan berpeluang lolos ke putaran ketiga, dan mereka juga merasa yakin akan bisa mengalahkan timnas Irak dan timnas kita Indonesia akan dikalahkan timnas Filipina. Di video kali ini kita akan melihat sebuah video dari channel Cetak Gol, yaitu gembar-gembor pelatih Filipina Tom Saintfiet dan para pemain naturalisasinya yang berusaha dan saya yakin akan bisa mengalahkan timnas kita Indonesia. Marilah kita lihat videonya. Tim nasional Indonesia wajib meraih poin penuh atas Filipina di laga penentuan kualifikasi Piala Dunia. Rencana kebangkitan skuad Garuda sudah mulai diremehkan oleh Tom Saintfiet hingga mungkin mereka media meremehkan karena kita kalah dari timnas Filipina Irak. diprediksi bakal menyulitkan pasukan Merah Putih dengan mengandalkan sejumlah darah keturunan Spanyol, Amerika Serikat hingga Jerman. Namun skuad Garuda juga siap menurunkan Calvin Verdong dan Jay beruntung Ides timnas sejak kita menit awal bisa diperkuat pertandingan. oleh Jay Ides dan juga Calvin Tim nasional Verdong. Indonesia versus tim nasional Filipina sebagai berikut. Silahkan subscribe channelnya Cetak Gol. Ambisi membalas gembar-gembor Filipina. Tim nasional Indonesia akan menghadapi Filipina di laga hidup mati di ronde kedua. Skuad Garuda dianggap beruntung karena bertemu dengan skuad Ascals di pertandingan terakhir. Pasukan Merah Putih tercatat meraih 20 kemenangan dari 26 Ya, secara di pertemuan atas terakhir kertas tentunya menghadapi timnas kita Filipina. akan bisa Namun mengalahkan rekor buruk timnas ini Filipina. nggak bikin Tapi kita skuad lihat asuhan saja Tom nanti di Saintfiet tanggal 16 menjadi Juni. getar. Semoga saja Pelatih asal timnas Belgia kita ini bisa menebar janji manis mengalahkan bakal timnas membuat Filipina. habis timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Gembar-gembor Saintfiet ini dibuktikan dengan nyaris mengimbangi Vietnam. Skuad The Ascals hanya kalah tipis 3-2 dari pasukan Bintang Emas. Ya, mungkin karena mereka bisa Saintfiet mengimbangi menurunkan permainan skema Vietnam. terbaik dengan Nah, formasi begitulah 4-2-3-1 mungkin mereka merasa untuk yakin bisa menantang mengalahkan permainan timnas kita. Vietnam. Padahal Skema timnas penuh Vietnam pukulan saja dan di lini telah tengah kita kalahkan sukses meredam secara 2 permainan kali skuad beruntun Naga di Biru. kualifikasi Piala Dunia. Patrick Reichelt yang menjadi ujung tombak sukses membawa skuad The Ascals unggul lebih dulu. Skuad Ascals sanggup mengirimkan banyak serangan berbahaya ke pertahanan skuad Naga Biru. Sayangnya keunggulan Filipina hilang usai kena comeback dramatis di akhir babak kedua. Gara-gara kalah dramatis, Saintfiet langsung bertekad bangkit saat bertemu skuad Garuda. Dia bahkan terang-terangan meminta dukungan dari supporter Vietnam. Saintfiet berani menjanjikan kemenangan atas Indonesia untuk menguntungkan pasukan Bintang Emas. Filipina juga diuntungkan karena punya pemain Ya, yang kita lihat saja berlaga di nanti. Liga 1. Ada Kevin Mendoza dan juga Simon Lingbo yang diprediksi sudah paham dengan karakter pemain Indonesia. Melihat hal itu, Sintayong berjanji akan mempersiapkan skuad Garuda jadi lebih baik. Shane Patinama juga berambisi untuk membawa timnas Indonesia bangkit menghadapi Filipina. Sementara itu, Erick Thohir juga meminta skuad Garuda berjuang keras demi lolos ke ronde ketiga. Perbedaan kualitas skuad. Tim nasional Indonesia mendapatkan sedikit keuntungan saat menghadapi Filipina. Kekuatan skuad Garuda dianggap lebih mewah karena tampil dengan komposisi terbaik. Sementara itu Filipina harus tampil pincang karena gagal memanggil 4 pemain keturunannya. Padahal Tom Saintfiet sudah berharap mereka bisa menjadi andalan skuad The Ascals. Salah satunya adalah Rafael Obermeier yang bermain untuk SC Paderborn. Pemain berusia 28 tahun ini ogah memenuhi panggilan Tom Saintfiet untuk membela Filipina. Padahal Obermeier diprediksi bisa menambah kekuatan di lini tengah skuad The Ascals. Sang pemain lihai dalam mencetak asis brilian karena punya visi permainan yang cerdas. Tom Saintfiet juga gagal membujuk John Patrick Strauss untuk membela pasukan biru. Pemain Hansa Rostock ini menolak panggilan skuad The Ascals. Filipina kembali diabaikan pemain keturunan yang mentas di Bundesliga 2 Jerman.
Selain Obermeier dan juga Strauss, ada Gerrit Holtmann yang juga menolak bermain. Striker milik Darmstadt 98 ini nggak menanggapi panggilan dari PFF. Berbeda dari Filipina, skuad Garuda justru berpeluang diperkuat darah keturunan baru. Calvin Verdong diprediksi akan turun mengisi sektor bek kiri timnas Indonesia. Raja free kick Eredivisie ini bahkan sudah ikut berlatih sebelum laga menghadapi Irak. Kekuatan tim nasional Indonesia semakin mengerikan dengan kembalinya Jay Itzes. Setelah absen kontra Singa Mesopotamia, Bang Jai diprediksi masih kembali masuk ke dalam starting lineup. Ya, semoga saja dengan kehadiran Jay Itzes di lini pertahanan kita akan menjadi lebih kuat lagi. Meskipun unggul kedalaman skuad, timnas Indonesia harus mewaspadai kejutan dari darah keturunan Filipina. Nama Zico Bailey dapat tentunya menjadi sangat ancaman waspada berarti juga untuk skuad Garuda. untuk timnas Filipina. Karena tentunya kita tidak bisa memastikan juga. Karena dengan diisi pemain-pemain naturalisasi yang berkarir di Liga-Liga Eropa, tentunya timnas Filipina juga sangat membahayakan bagi timnas kita. Kalau timnas kita kurang berhati-hati dan berharap jangan ada lagi blunder di lini pertahanan timnas kita. Sayangnya sepakan Bailey masih sedikit melebar ke sisi samping penjaga gawang Vietnam. Artinya Indonesia harus mengurangi kesalahan konyol untuk menutup ruang sang pemain. Kemudian pasukan Garuda juga harus mengantisipasi pergerakan dari bek Santi Rubliko. Defender kelahiran Madrid ini sudah menunjukkan ketangguhannya di laga menghadapi Vietnam. Meskipun baru berusia 18 tahun, Rubiko punya banyak pengalaman bersama Atletico Madrid U19. Dirinya merupakan pilar penting skuad asuhan Fernando Torres. Rubliko sendiri adalah pemain yang bisa bermain di berbagai lini sekaligus. Selain bek tengah, kemampuannya juga sudah teruji saat mengisi posisi winger dan juga bek kanan. Selain itu ada Alex Moniz yang juga patut diwaspadai di lini penyerangan. Pemain keturunan Amerika Serikat ini punya keahlian yang cukup baik dalam melakukan akselerasi. Timnas Indonesia yang diremehkan. Timnas Indonesia sudah mendapatkan banyak hujatan setelah menelan kekalahan dari Irak. Media Soha kembali berani meremehkan skuad Garuda. Sebelum melawan Irak, media lokal asal Vietnam ini sudah berani koar-koar. Soha menyebut kalau skuad Garuda menggunakan taktik licik untuk menang dari skuad Singa Mesopotamia. Salah satunya dengan mengubah jadwal pertandingan yang semula berlangsung kekalahan di pukul kita pun kemarin itu dengan timnas Irak itu hanya karena banyaknya kesalahan dari pemain kita sendiri. Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Soha juga memprediksi peluang Indonesia ke ronde ketiga mulai tertutup. Mereka menulis kalau sekarang pasukan bintang emas lebih berpeluang untuk lolos. Secara nggak langsung, Soha menilai pasukan merah putih bakal tumbang dari Filipina. Sementara Vietnam akan mengalahkan Irak untuk merebut peringkat runner-up. Justru kita yang berpeluang untuk lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Karena timnas kita hanya menghadapi timnas Filipina dan mereka akan menghadapi timnas Irak yang tentunya juga timnas Irak pasti tidak akan mau kalah di hadapan penggemarnya sendiri. Menulis kalau mental pemain Vietnam kembali bangkit. Skuad asuhan Kim Sang-sik kembali bersemangat mengejar tiket lolos ke ronde ketiga. Pelatih asal Korea Selatan ini diprediksi bisa melampaui target dari VFF. Padahal Kim Sang-sik nggak diberikan target yang muluk-muluk di dua laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Persiapan mepet Sintayong. Selain diremehkan, Sintayong juga harus punya strategi cerdas untuk meracik taktik. Pasalnya, timnas Indonesia nggak punya banyak waktu untuk melakukan persiapan. 5 hari berselang setelah melawan Irak, skuad Garuda harus kembali menghadapi Filipina. Sintayong sendiri mengaku pasukan merah putih saat ini sedang kebingungan. Pasalnya, skuad Garuda harus segera bangkit pasca kekalahan atas Irak. Coach Sintayong sendiri siap berjuang mati-matian hingga titik penghabisan di laga nanti. Dirinya berjanji akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukan pembenahan. Lupakan kekalahan kita dengan timnas Irak. Juga berlaku kepada Jay Itzes dan Calvin Verdong. Keduanya diharapkan bisa cepat beradaptasi dengan para pemain yang ada. Alhasil Indonesia bisa bermain dengan komposisi terbaiknya di laga pamungkas nanti. Meski punya persiapan yang singkat, Indonesia tetap dijagokan untuk meraih kemenangan.
Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh pelatih timnas Irak yakni Jesus Casas. Sang pelatih yakin kalau skuad Garuda mampu mengatasi Filipina dengan mudah. Keyakinan lainnya juga disampaikan oleh Muhammad Kusnaini selaku pengamat lokal. Bungkus menyebut kalau 3 poin menghadapi The Ascals merupakan sesuatu yang wajib diraih oleh pasukan tanah air. Itulah ulasan preview timnas Indonesia kontra Filipina. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda mampu menuntaskan putaran kedua dengan meraih kemenangan? Ya, kita harus yakin kalau timnas kita akan mampu mengalahkan timnas Filipina. Karena apabila kita kalah maka sangat berbahaya bagi timnas kita apabila timnas Vietnam berhasil mengalahkan timnas Irak. Tapi tentunya juga timnas Irak tidak akan mau kalah di hadapan para pendukungnya sendiri. Dan juga semoga saja timnas kita bisa mengalahkan timnas Filipina untuk memastikan kita lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan kita berharap para pemain kita jangan membuat kesalahan di lini pertahanan kita sendiri dan kalau bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan kecil di pertahanan kita agar tidak memberi peluang keuntungan bagi pemain Filipina. Demikianlah video kali ini dan harapan kita dan doa kita semoga timnas kita berhasil mengalahkan timnas Filipina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.